Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Saya dari program studi psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengantar psikologi Islam karya Emma Yudiani. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama ada mengenai sejarah psikologi kontemporer dan juga psikologi Islam. Kemudian ada definisi, ada juga ruang lingkup dan juga metode-metode yang ada di dalam psikologi Islam. Nah, untuk sejarah psikologi kontemporer itu terbagi ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, periode pemisahan dari filsafat, dan juga periode empiris dan eksperimental. Nah, untuk periode klasik itu, psikologi didefinisikan sebagai studi tentang ilmu jiwa yang membahas mengenai kesadaran dan proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Di dalam psikologi klasik ini, tokohnya ada Plato dan juga Aristoteles. Metode yang digunakan yaitu metode filsafat. Nah, untuk periode yang kedua itu ada periode psikologi pemisahan dari filsafat. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental seperti pikiran, perhatian, persepsi, intelijensi, kemauan, dan juga ingatan. Tokoh-tokoh yang berperan dalam psikologi ini, dalam periode ini, ada William Wundt. Nah, metode yang digunakan yaitu metode introspeksi. Nah, periode yang terakhir yaitu periode empiris dan eksperimental. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme, seperti perilaku kucing terhadap tikus, perilaku manusia terhadap sesamanya, dan juga sebagainya. Nah, tokoh-tokoh yang ada pada periode ini yaitu ada tokoh-tokoh psikologi yang kita kenal sekarang seperti Sigmund Freud, ada John B. Watson, dan juga Ian Pavlov. Metode yang digunakan yaitu metode eksperimen. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sejarah psikologi Islam. Sejarah psikologi Islam ini terbagi ke dalam 2 periode, yaitu periode klasik dan juga periode modern. Periode klasik menyatakan bahwa psikologi sebenarnya telah dimulai sejak adanya Islam, yaitu sejak Rasulullah masih hidup. Namun pada perkembangannya, kajian mengenai jiwa atau nafs ini terbagi menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama itu terjadi pada zaman kenabian hingga pada zaman Daulah Umayyah, yaitu generasi awal yang membahas mengenai nafs atau jiwa yang semata-mata bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis, yang selanjutnya berkembang menjadi ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Tokoh di dalam kelompok ini ada Imam Ghazali. Kemudian ada kelompok kedua. Kelompok kedua ini muncul pada kekuasaan Daulah Abbasiyah. Nah, mereka ini melakukan gerakan penerjemahan, mengomentari, dan juga memperkaya filsafat Yunani selain dari adanya Al-Quran dan juga Al-Hadis. Tokoh utama di dalam kelompok kedua ini ada Ibnu Rushd. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai periode modern. Nah, periode modern ini berawal sejak tahun 1950-an di Amerika muncul gerakan psikologi Islam. Gerakan ini muncul karena adanya dorongan nyata untuk mengatasi krisis yang dialami oleh umat manusia. Nah, sejak saat itulah psikologi Islam mulai terkenal di seluruh penjuru dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, psikologi Islam perhatian mengenai psikologi Islam itu ditandai dengan terbitnya Jurnal Pemikiran Psikologi Islam Kalam di Universitas Gadjah Mada, Simposium Nasional Psikologi Islami di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 1996. Diterbitkannya sejumlah buku yang bernuansa psikologi Islam serta dilakukannya beberapa penelitian bertema psikologi Islam. Lalu
Kenapa harus ada psikologi Islam? Nah, ada beberapa alasan yang melatar belakangi adanya psikologi Islam. Alasan yang pertama, ini berkaitan dengan psikologi kontemporer yang dalam perkembangannya dianggap mengalami distorsi yang fundamental. Psikologi seharusnya membicarakan konsep jiwa, namun ternyata psikologi ini tidak mau tahu mengenai hakikat jiwa. Nah, alasan yang kedua yaitu ketidakpuasan akan teori-teori psikologi kontemporer dan kesadaran ilmuwan muslim bahwa ketika mereka mengkaji mengenai psikologi, mereka merasa sebagai seorang muslim yang berprofesi sebagai ilmuwan psikologi, bukannya seorang ilmuwan psikologi yang kebetulan beragama Islam. Sedangkan alasan yang ketiga yaitu latar belakang kebudayaan dan juga karakteristik masyarakat yang dianggap penting untuk dipertimbangkan. Nah, karena adanya beberapa alasan itulah yang kemudian membuat banyak ilmuwan muslim yang tergerak untuk mengembangkan psikologi alternatif sebagai aliran baru dalam dunia psikologi, yaitu psikologi Islam. Karena mereka meyakini bahwa Islam telah memberikan pedoman yang lengkap dan sempurna bagi manusia, terutama dalam urusan psikologis. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai ruang lingkup psikologi Islam. Menurut Profesor Zakiyah Derajat, yang membedakan psikologi Islam dengan psikologi kontemporer adalah dalam rumusan konsep manusia dan dalam pendekatannya. Psikologi kontemporer semata-mata menggunakan kemampuan intelektual untuk menemukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan, sementara psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan akal dan keimanan sekaligus. Lebih lanjut, menurut beliau, jika ruang lingkup psikologi kontemporer terbatas pada 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, biologi, dimensi kejiwaan, dan juga sosiokultural. Sementara itu, psikologi Islam juga mencakup dimensi kerohanian, dimensi spiritual, suatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer karena perbedaan landasan. Disinilah psikologi Islam akan bertemu dengan tasawuf pada nantinya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai metode-metode yang ada di dalam psikologi Islam. Ya, menurut Mujib dan Muzakir tahun 2012, terdapat beberapa alternatif metode yang bisa digunakan dalam membangun psikologi Islam, yaitu yang pertama, metode pragmatis adalah metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis dan juga kegunaannya. Maksudnya, bangunan psikologi Islam dapat diadopsi dan ditransformasi dari kerangka teori-teori psikologi kontemporer yang telah mapan. Teori-teori tersebut dicarikan legalisasi dan justifikasinya dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Metode ini akan menghasilkan rumusan yang lazim disebut dengan psikologi Islami, bukan psikologi Islam. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai metode-metode yang ada di dalam psikologi Islam. Ya, menurut Mujib dan Muzakir tahun 2012, terdapat beberapa alternatif metode yang bisa digunakan dalam membangun psikologi Islam, yaitu yang pertama, metode pragmatis adalah metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis dan juga kegunaannya. Maksudnya, bangunan psikologi Islam dapat diadopsi dan ditransformasi dari kerangka teori-teori psikologi kontemporer yang telah mapan. Teori-teori tersebut dicarikan legalisasi dan justifikasinya dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Metode ini akan menghasilkan rumusan yang lazim disebut dengan psikologi Islami, bukan psikologi Islam. Nah, metode ini menghasilkan 6 pola pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan similarisasi, yaitu dengan menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari Islam, padahal sebenarnya belum tentu sama. Yang kedua, yaitu pendekatan paralesasi, yaitu menganggap paralel konsep yang berasal dari Islam dengan konsep yang berasal dari sains, karena kemiripan konotasi
tanpa mengidentikan keduanya. Yang ketiga, pendekatan komplementasi, yaitu antara Islam dan juga sains saling mengisi dan saling memperkuat, tetapi tetap mempertahankan eksistensinya masing-masing. Yang keempat, pendekatan komparasi, yaitu membandingkan konsep atau teori sains dengan Islam mengenai gejala-gejala yang sama. Yang kelima, ada pola induktifikasi, yaitu asumsi-asumsi dasar dan teori-teori ilmiah yang didukung secara teoritis abstrak ke arah metafisik atau gaib, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, yang terakhir yaitu pola verifikasi, yaitu mengungkap hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran ajaran Islam. Nah, metode yang kedua itu ada metode idealistik, yaitu metode yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam sendiri. Metode ini menggunakan pola deduktif dengan cara menggali premis mayor sebagai postulasi yang digali dari Al-Quran dan hadis. Konstruksi premis mayor ini dijadikan sebagai kebenaran universal yang dijadikan kerangka acuan penggalian premis minornya. Melalui metode ini, terciptalah apa yang disebut dengan psikologi Islam tanpa huruf I yang mengiringi kata Islam. Nah, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan falsafati, adalah pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan atas prosedur berpikir spekulatif. Prosedur yang dimaksudkan mencakup berpikir secara sistematik, radikal, dan universal yang ditopang dengan kekuatan akal sehat. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan sufistik atau tasawufi, pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan pada prosedur intuitif, ilham, dan cita-cita. Prosedur yang dimaksudkan dilakukan dengan cara menajamkan struktur kalbu melalui proses penyucian diri. Nah, pendekatan yang terakhir yaitu ada pendekatan elektis, dengan cara menggabungkan ketiga pendekatan tadi secara bersama-sama tanpa memperhitungkan susunannya, sebab setiap pendekatan memiliki keistimewaan dan kelemahannya masing-masing. Keistimewaan satu pendekatan dapat melengkapi kelemahan pendekatan yang lainnya. Nah, cukup sekian pemaparan saya mengenai pengantar psikologi Islam. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.